Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Akilah dari kelas 10 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang relevansi atau hubungan hukum Islam dengan Undang-Undang Dasar dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan membahas tentang sumber hukum Islam. Kedua, relevansi hukum Islam dengan Undang-Undang Dasar. Ketiga, pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Telah kita ketahui bersama, sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran berisi 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. As-Sunnah adalah segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis adalah perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat sehingga menjadi hukum dan pedoman hidup. Bisa disimpulkan bahwa as-sunnah ini umumnya, hadis itu lebih khusus. Ijtihad diartikan sebagai usaha ulama untuk mencurahkan seluruh kemampuan dalam mendapatkan sebuah dalil hukum dalam kasus baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya, kita akan membahas relevansi atau keterkaitan hukum Islam dengan Undang-Undang Dasar. Mari kita lihat antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan hukum Islam. Quran Surah Al-Ikhlas yang menyatakan, katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan yang satu atau Tuhan yang Maha Esa. Terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, yaitu La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy, yang berarti tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, pasal 28E ayat 1 UUD 1945, yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28I ayat 1 UUD 1945, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dan yang terakhir, pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, agama Islam dalam sistem hukum nasional terdapat berbagai relevansi hukum, baik dalam bentuk konsep maupun praktik hukum yang ada. Berikut pembahasannya. Yang pertama, prinsip permusyawaratan. Dalam Al-Quran terdapat 2 ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar negara hukum yang mempunyai relevansi dengan hukum di Indonesia, yaitu terdapat pada Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Ayat ini menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Selanjutnya, dijelaskan pula dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159, yaitu yang berarti
dan bermusyawarahlah engkau dalam setiap urusan. Ketentuan dalam surat tersebut mempunyai relevansi dengan sila keempat pada Pancasila yang menyangkut mengenai permusyawaratan. Kedua, prinsip keadilan. Islam mengajarkan manusia di dunia untuk selalu berbuat adil dengan mengedepankan integritas yang tinggi. Lebih lanjut disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 135 yang berarti, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu." Secara konstitusional, konsep dan prinsip keadilan dapat ditemukan pada sila kelima pada Pancasila, yang menjadi landasan dasar dari tujuan dan cita-cita negara sekaligus sebagai landasan filosofis negara. Ketiga, prinsip persamaan atau kesetaraan dan hak asasi manusia. Prinsip persamaan termasuk prinsip kebebasan yang sama tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara berkaitan dengan hak kesetaraan hukum antara pria dan wanita dapat ditemukan pada pasal 27 ayat 1, 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berarti para perempuan mempunyai hak yang setara dengan kewajibannya menurut cara yang makruh. Keempat, prinsip peradilan yang bebas. Justice atau keadilan Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala macam bentuk pressure atau tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif. Bahkan, kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusan pada seseorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat. Prinsip peradilan yang bebas dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berarti, "Bila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil." Dalam bidang hukum di negara, secara normatif mewajibkan tercantum kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada setiap putusan hakim. Kelima dan yang terakhir, prinsip kesejahteraan. Dalam prinsip ini ada motivasi pelaksanaan prinsip kesejahteraan, yaitu doktrin atau pengetahuan Islam. Hablum minallah wa hablum minannas, yaitu aspek ibadah dan aspek muamalah. Dengan kata lain, realisasi prinsip kesejahteraan itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas pengaruh relevansi hukum Islam dengan Undang-Undang Dasar terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, diterapkan Perda Syariat Islam di Bulukumba. Sukses menurunkan kriminalitas hingga 85%. Tidak ada lagi warung yang menjual miras serta perkelahian pelajar. Angka pembunuhan dan pemerkosaan menurun drastis. Kedua, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kedua produk hukum pemerintah Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini, walaupun tidak berlaku secara nasional, namun telah merubah hampir secara keseluruhan tatanan hukum dan politik di Aceh. Bahkan ditengarai pula akan memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Nangro Aceh Darussalam, terdapat 4 keistimewaan yang dimiliki di daerah ini, yaitu sebagai berikut. 1. Penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan beragama. 2. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat tanpa mengabaikan kurikulum umum. 3. Pemasukan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa. Dan yang keempat, pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Ketiga, Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980. Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang perjanjian bagi hasil. Pada pasal 4 ayat 2 disebutkan,
adanya kewajiban mengeluarkan zakat sebelum dilakukan pembagian dalam perjanjian bagi hasil tersebut. Yang keempat, diterbitkannya beberapa undang-undang yang merupakan implementasi dari hukum Islam, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Wakaf, dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Semua undang-undang ini berpedoman pada sumber hukum Islam dan ditetapkan pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidang hukumnya masing-masing. Pembahasan yang saya paparkan tadi berdasarkan dari beberapa bahan pustaka berikut ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian yang saya berikan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Salman selaku guru pengampu pendidikan agama Islam. Semoga pembahasan saya kali ini bermanfaat, terutama pada diri saya sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.